Halo teman-teman, perkenalkan namaku Zain Ali Rahmatullah. Jadi sebelumnya aku mau disclaimer terlebih dahulu bahwa ini adalah video project P5 Mandiri yang diadakan oleh sekolah saya. Jadi di sini saya mungkin tidak terlalu jago karena memang ini adalah video yang dibuat untuk menyelesaikan tugas sekolah. Tapi tetap saja saya berharap video ini bisa mencerahkan teman-teman. Mungkin bahasanya agak terlalu berat, bisa menambah sedikit wawasan dan bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan saya juga akan mencoba mengerjakan sebisa saya. Selamat bermain. Dalam dekade terakhir ini kita melihat bahwa perkembangan teknologi khususnya pada bidang teknologi informasi dan juga komunikasi itu berkembang dengan sangat pesat. Nah, hal ini berdampak pada aksesibilitas masyarakat terhadap informasi yang beredar. Melalui internet kita bisa lihat bahwa hampir setiap lapisan masyarakat itu bisa mengakses berbagai informasi. Tapi di samping dari banyaknya dampak-dampak positif yang bisa diambil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu, memang tetap harus kita sepakati bahwa memang tetap ada dampak negatifnya. Beberapa contohnya misalkan kita mengenal saat ini ada judi online yang kasusnya baru-baru ini lagi digoreng habis-habisan, terus ada juga kasus penipuan online, pornografi, dan juga yang akan kita bahas tuntas di video ini adalah masalah hoax atau berita bohong. Hoax itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah berita bohong atau berita palsu. Sesuai dengan namanya, hoax ini adalah sebuah berita yang bohong, lalu dia dibuat seolah-olah adalah berita yang benar. Nah, berita hoax ini punya satu ciri-ciri yang mungkin bisa menjadi patokan, yaitu sumbernya yang tidak jelas dan juga penulisnya yang anonim. Itu cara pertama paling mudah untuk mengenali sebuah berita hoax. Nah, berita hoax ini mungkin juga kurang lebih punya sedikit kesamaan dengan rumor, berita-berita yang bersifat semu, dan juga event tahunan yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita, yaitu April Mop. Lalu apa sih sebenarnya tujuan dari berita hoax itu? Nah, tujuan utama dari berita hoax tentu saja adalah karena uangnya tinggi. Jadi berita hoax itu adalah berita yang mendapatkan atensi yang sangat besar dari masyarakat, sehingga tentu saja pendapatan yang didapat dari membuat berita hoax itu sangat tinggi. Nah, berita hoax ini kadang memang juga dibuat untuk tujuan-tujuan khusus, misalkan untuk sengaja memberikan berita yang tidak jelas, berita yang setengah-setengah, atau bahkan berita yang memang melenceng. Pada contohnya tentu saja pada akhir-akhir ini kita melihat bahwa banyak sekali berita-berita palsu yang dibuat oleh beberapa golongan politik tertentu dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Sayangnya tujuan dari para pembuat berita hoax itu nampaknya terrealisasikan sesuai dengan harapan mereka. Jika kita mengacu pada data yang diunggah oleh laman website resmi Kementerian Informasi dan Komunikasi, bahwa di kuartal pertama tahun 2023 saja sudah tercatat sekitar 147 kasus isu berita hoax. Dan jika kita melihat pada 6 tahun terakhir, itu ada lebih dari 11.353 kasus berita hoax yang tercatat. Dan juga kalau sebenarnya kita bicara tentang kasus isu hoax di dunia politik, kita bisa melihat bahwa di tahun 2019 di mana terjadi pemilihan umum, itu kasus berita hoax segmen politik itu menempati urutan pertama. Banyak banget. Ibrahim yang diduga sebagai perekayasa peristiwa babi ngepet hadir secara online di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kembali menghebohkan dunia otomotif. Setelah belum lama ini diundang dan diajak kerjasama oleh Twitternya. Menurut Oren, dia mendapat banyak pertanyaan tentang berita. Lantas, kenapa sih kok berita hoax itu bisa sangat menarik bagi masyarakat? Ada beberapa alasan tentu saja, tapi satu alasan yang paling utama adalah karena berita hoax itu mampu memainkan emosi audiensnya. Nah, jadi berita hoax itu bisa membuat kita seolah-olah merasa tiba-tiba marah, atau mungkin merasa tiba-tiba senang, tiba-tiba merasa sedih, bahkan perasaan-perasaan lain seperti kita merasa
terganggu atau mungkin perasaan-perasaan yang membuat kita itu serasa tidak nyaman gitu. Nah, berita hoax itu selalu menekankan di bagian situnya, dan itulah yang membuat kenapa berita hoax itu banyak diminati oleh masyarakat. Salah satu contohnya kita lihat aja, ada kasus berita hoax yang belakangan lalu sempat sering banget dibahas, itu adalah tentang pembuatan Nikuba oleh Bapak Arianto Misel. Ini adalah salah satu contoh berita hoax yang akan kita sedikit bahas ini. Jadi ceritanya begini, dinarasikan bahwa ada seorang tokoh dari Indonesia yang dia itu menciptakan sebuah alat yang bisa merubah air menjadi bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Nah, masalahnya di situ diceritakan bahwa orang pembuat Nikuba dari Indonesia ini ternyata tidak dihargai di negaranya, tapi dia malah direkrut, dilirik oleh perusahaan-perusahaan luar negeri seperti Ducati, Ferrari, dan bahkan Lamborghini. Mungkin awalnya tidak ada yang janggal di sini, tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman mengikuti perkembangan berita ini runtut dari awal bahkan sampai akhir, dan teman-teman juga membaca semua warta-warta yang memberitakan masalah ini, maka teman-teman di situ akan banyak sekali menemukan kejanggalan di dalam berita ini. Dan sebenarnya topik ini juga sudah berulang kali dibahas oleh para konten kreator, dan ini sebenarnya topik yang sudah lumayan lama, cuman entah kenapa dia bisa naik lagi. Dan masalahnya juga ini dibahas dari berbagai perspektif. Ada yang membahasnya dari sudut pandang ilmu pengetahuan, dari sudut pandang psikologi, dan masih banyak lagi lah yang seperti itu. Tapi pada akhirnya kita menemukan sebuah konklusi bahwa masalah ini, berita ini adalah sebuah cerita yang dibesar-besarkan. Kenapa sih kok berita ini tuh bisa ramai banget? Yaitu tadi kita kembali ke topik bahasan kita awal, bahwa berita ini itu bisa mengguncang emosi kita sebagai audiens, sebagai pembacanya. Nah, kenapa bisa begini? Mungkin teman-teman merasa bahwa cerita ini mengingatkan kita terhadap suatu kisah yang sudah tidak asing. Yap, kisahnya B.J. Habibie. Ya, kita pasti kalau misalkan ada orang Indonesia yang menciptakan sebuah teknologi baru, teknologi yang dalam tanda kutip itu revolusioner, tapi dia tidak malah dihargai di negaranya dan malah dilirik oleh negara asing, pasti kita sebagai warga negara Indonesia itu merasa sedih ataupun kecewa gitu. Tapi ya memang seperti itulah, pada akhirnya ini tetaplah sebuah berita bohong. Berkaitan dengan masalah emosi tadi, alasan kenapa berita hoax itu bisa dengan cepat mudah menyebar adalah karena berita hoax itu dibuat agar pembacanya itu merasa bahwa kita harus segera mengirimkan berita itu ke semua orang. Kenapa bisa begitu? Ya kembali lagi karena emosi itu tadi. Ketika kita merasa marah atau merasa sedih, kita ingin buru-buru menyebarkan berita yang baru saja kita dapat kepada semua orang. Persetan apakah itu berita relevan atau tidak. Kalau kita misalkan menarik dari semua alasan-alasan kenapa orang bisa dengan mudah percaya berita hoax, maka menurutku akar masalahnya ada di satu titik, yaitu karena masalah literasi. Kita kembali lagi ke topik kita yang paling pertama waktu pembukaan tadi, bahwa hoax ini menyebar ketika kondisi saat ini masyarakat itu mendapatkan arus informasi yang sangat deras, di mana semua informasi itu bercampur aduk. Masalahnya di sini adalah informasi itu datang dengan sangat banyak, tapi kemampuan masyarakat untuk mengolah informasi itu masih terbatas. Dan hal inilah yang membuat kenapa masyarakat kita itu sangat mudah dibohongi dengan berita hoax. Karena ya kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu literasinya sangat buruk. Bahkan data mengatakan bahwa Indonesia itu salah satu negara dengan peringkat literasi terendah, nomor 2 dari belakang. Dan hal inilah yang menyebabkan kenapa masyarakat kita ogah-ogahan ketika mau mengecek fakta. Karena untuk mencari apakah berita itu benar atau tidak aja itu punya masalah di situ. Cara paling sederhana untuk mengetahui apakah sebuah berita itu bisa dikategorikan sebagai berita bohong atau tidak itu adalah dari bentuknya. Jadi berita-berita hoax itu terbiasa dengan sesuatu yang bersifat tidak jelas atau anonim. Dari penulisnya anonim dan dari keterangan-keterangan latarnya pun juga anonim. Misalkan pertama tidak jelas latar waktunya dan tidak jelas latar tempatnya itu kapan. Tapi masalahnya di zaman seperti ini itu kriteria-kriteria yang tadi sudah bisa mulai diakali, dan inilah yang menjadi masalah bahwa metode ini sebenarnya sudah kurang begitu relevan di zaman di mana berita itu ada ratusan bahkan ribuan. Jadi kalau misalkan metode pada langkah pertama tadi sudah tidak relevan di zaman saat ini, lalu gimana cara kita mengatasinya? Apakah ada metode lain yang lebih masuk akal? Dan jawabannya tentu saja ada.
ini adalah metode yang paling efektif, yaitu menggunakan logika dan memperbanyak literasi. Kembali seperti pernyataan kita yang awal. Gimana caranya? Tentu saja kita harus banyak membaca berita-berita yang mengulas topik yang sama. Dari situ kita bisa mendapatkan banyak sekali bahan-bahan untuk kita evaluasi. Dengan kita menggunakan penalaran yang baik, maka kita seharusnya bisa mengkonfirmasi apakah itu adalah berita yang benar atau mungkin berita yang salah. Namun tentu saja karena kita masih punya masalah di bagian itu, di mana masih banyak sekali orang-orang yang malas dengan literasi, mencari sumber berita dan lain sebagainya. Ini adalah cara yang mungkin masih terlalu berat. Maka dari itu ada satu cara cepatnya. Cara terakhir ini adalah cara yang paling sederhana untuk memverifikasi sebuah kebenaran berita. Jadi caranya itu kalian tinggal search aja di mesin pencari kesayangan kalian. Kalian tinggal tulis cek fakta, lalu diikuti dengan berita apa yang mau kalian cari tahu kebenarannya. Atau mungkin kalau misalkan kalian mau lebih mudahnya, kalian bisa kunjungi laman websitenya di cekfakta.com. Nah di situ kalian bisa langsung tahu di title-nya itu ada keterangan dalam tanda kutip salah jika berita itu adalah hoax dan benar jika berita itu bukan hoax. Lalu diikuti dengan keterangan beritanya. Itu menurutku cara yang paling mudah untuk mencari tahu kebenaran sebuah berita. Tapi tentu saja masalahnya ini butuh waktu karena dari sananya tentu saja juga masih butuh proses validasi sebuah berita juga. Dan Google nampaknya baru-baru ini juga sedang mengeluarkan sebuah iklan atau mungkin malah program ya sebenarnya, yang mana isinya itu adalah tentang sosialisasi menghindar dari misinformasi dan juga berita hoax. Iklan yang diberi title "Jangan Kegocek" ini rasanya belakangan sering sekali muncul ketika kita mau menonton video YouTube. Dan iklan ini atau mungkin program ini itu juga bekerja sama dengan Cek Fakta itu sendiri. Dan ngomong-ngomong ini sebenarnya nggak ada sponsor sama sekali ya. Jadi mungkin itu saja pembahasan yang bisa aku bawakan di video kali ini. Mungkin saat ini saya baru bisa membawakan berita hoax in general, tapi mungkin next time di kesempatan-kesempatan selanjutnya kita bisa bersama-sama mengulik tentang berita hoax ini dari berbagai perspektif lain. Misalnya dari perspektif ilmu psikologi, atau mungkin kita juga bisa membahas tentang dampak dari berita hoax ini terhadap masyarakat global. Jadi mungkin itu saja, semoga konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan tentu saja teman-teman bisa tulis pendapat di kolom komentar di bawah. Dan juga saya punya pertanyaan terakhir. Bagi teman-teman sendiri, sebenarnya apa sih berita hoax yang paling teman-teman ingat atau mungkin malah pernah teman-teman percaya? Itu aja dari saya. Bye. Sungguh